Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan sesi sharing mengenai hydraulic system, yang tepatnya pada hydraulic control valve pada excavator 320 GC atau 320 next gen Caterpillar. Yang menarik pada hydraulic control valve pada unit ini adalah banyak pengembangan baru, desain baru, dan juga teknologi yang didukung secara elektrikal. Baik, kita langsung saja. Ini adalah gambar control valve secara umum pada unit 320 next gen atau 320 GC. Bentuknya sama, hanya pada excavator sebelumnya banyak menggunakan hose pilot yang berada di atas pada spool control valve. Namun pada excavator ini, khususnya next gen, pilot menggunakan manifold yang ada di belakang ini yang dikontrol oleh solenoid proporsional. Ini bagian-bagian control valve dan juga swing drive and motor pada excavator ada di sini. Sebelah sini juga ada swivel. Nomor 2 ini pada control valve terdapat main relief valve. Seperti pada umumnya, main relief valve akan bekerja ketika pressure utama dari pompa diatur secara ketika maksimal diatur oleh main relief valve ini. Nomor 3 ini biasanya juga attachment, yaitu heavy lift solenoid. Ini juga opsional ketika excavator akan dilakukan untuk attachment heavy lift atau pengangkatan yang cukup berat. Dan ada ini sisi-sisi kanan kiri ini merupakan auxiliary valve jika ada penambahan valve. Baik, ini adalah bagian-bagian dari control valve hidrolik pada excavator next gen atau 320 GC. Ini adalah gambar control valve jika dilihat dari depan. Ini kita bisa lihat ada banyak spool dari depan. Nah, nanti bagian-bagian spool ini dibagi oleh suplai pompa 1 dan pompa 2, di mana pompa 1 menyuplai pada bagian kiri control valve dan pompa 2 menyuplai pada bagian kanan control valve. Pompa 1 akan menyuplai suplai oli atau flow oli pada nomor 1, yaitu stick 2 spool. Nomor 2 yaitu di sini ada boom 1 spool, nomor 3 ini bucket spool, 4 ini rack travel spool. 5 ini adalah strike travel, yang artinya ini disuplai oleh pompa 1 dan 2. Nomor 6 ini ada left travel spool, 7 ini swing spool, 8 ini stick 1 spool, 9 ini boom 2 spool. Lalu nomor 10 di sini ada pilot pressure tab, di mana ini diatur oleh pressure reducing, yaitu pilot PRV ini. Jika rekan-rekan memiliki kendala bahwa pilot pressure-nya kurang, itu bisa di-adjust oleh pilot PRV ini di sini. Jadi kita bisa bahas lebih lanjut. Nomor 12 di sini ada swing priority valve. Ini adalah fungsi ketika swing priority dia attachment stick akan berkurang flow-nya yang dan lalu diarahkan pada swing priority. Nomor 13 ini stick drift reduction. Ini fungsinya adalah menghindari stick silinder mengalami drift pada bagian root end. Jadi ketika unit mati, stick drift reduction ini bekerja, jadi mencegah silinder akan turun sendiri atau drift.
14 stick cylinder root line rally valve. 15 ini adalah pump 2 pressure sensor. Nomor 16 ini ada pump 1 pressure sensor. Nomor 17 di sini ada bucket cylinder root line rally valve. Seperti pada excavator ya pada umumnya juga memiliki line rally valve pada setiap silindernya. Setiap silinder dan juga setiap pergerakan. 18 di sini ada boom cylinder root line rally valve. Nomor 19 ini terdapat beberapa load check valve sesuai spool dari attachment-nya. Load check valve di sini berfungsi untuk mencegah adanya pergerakan yang tidak smooth pada pertama kali digerakkan joystick. Maka adanya load check valve serta mencegah adanya pressure balik dari implement menuju ke pompa. Lalu di sini ada 20 ada boom drift reduction. Boom drift reduction di sini. 21 di sini ada bucket cylinder head. Bucket cylinder head atau head line rally valve. Dan nomor 2 di sini ada main rally valve. 23 ini stick cylinder line rally valve. Dan 24 di sini ada boom cylinder head line rally. Nah, ini adalah gambar kontrol valve pada bagian belakang. Ini adalah yang kami sebutkan tadi bahwa secara umum ini adalah pilot kontrol pada rally valve, di mana di sini ada sebuah manifold besar dua atas bawah. Ini adalah manifold pilotnya. Ini adalah solenoid proporsional untuk mengatur pergerakan pada spool main control valve-nya. Ini ada apa aja sih proporsional solenoid valve-nya? Tentunya sesuai dengan pergerakan yang dibutuhkan pada excavator. Seperti pada halnya ini satu travel speed solenoid. Ini untuk posisi kura-kura kelinci pada travel. Ini akan bekerja pada nomor 1 ini. Nomor 2 ini swing brake solenoid. Swing brake solenoid ini bekerja ketika ada pergerakan dari attachment, maka solenoid ini bekerja untuk merilis brake pada swing motor. Nomor 3 ini boom 2 rise atau naik ya. Stick 1 ini nomor 4. 5 ini swing left, 6 ini left travel reverse atau track kiri mundur, 7 ini track travel atau travel lurus, 8 ini track kanan mundur, 9 ini bucket tutup, 10 ini boom turun, boom 1 turun. Nomor 11 ini ada stick 2 in atau masuk, 12 ini boom 1 rise atau naik, 13 ini bucket open atau bucket buka, 14 ini right travel forward atau travel kanan maju, 15 ini left travel forward atau travel kiri maju, 16 ini swing right atau swing kanan, 17 ini stick in atau stick 1 masuk, 18 ini hydraulic lock solenoid. Nah, ini hydraulic lock solenoid ini berfungsi ketika handle hydraulic lock bekerja atau dibuka pada kabin operator, maka hydraulic lock solenoid ini akan memberikan supply pada pilot-pilot yang ada di bagian spool ini, spool atau solenoid ini. Jadi ketika hydraulic solenoid ini tidak aktif, maka semua attachment dari atau solenoid ini tidak bakal memberikan supply oli pada main control valve-nya. Nomor 19 ini ada stick unload. Ini mencegah adanya back pressure. Ini fungsi yang cukup
berguna nantinya. 20 ini swing priority. Lalu selanjutnya 21 ini ada pilot manifold. Ini maksudnya. Nomor 2 ini adalah return port. Ini akan membawa oli yang kembali ke tangki, sebelumnya juga melalui hydraulic oil cooler. 23 di sini ada pump 2 inlet port. Ini pump 2. 24 ini pump 1. 25 di sini ada stick 1 load check valve dan 2 ini stick 2 load check valve. Dan ini juga yang terakhir, ini komponen yang penting yaitu pilot akumulator. Baik, di sini adalah gambaran sekilas mengenai cara kerja hydraulic control valve pada unit excavator 320 GC atau 320 next gen. Pertama di sini ada satu, ini spool utama dari kontrol valve-nya. Seperti gambar di sini, ini spool. Nomor 2 ini adalah center bypass basics. Center bypass basic ini juga ada pada kontrol valve excavator sebelumnya. Gunanya ini memberikan pendinginan secara terus-menerus pada kontrol valve. Dan nomor 3 ini ada load check valve di sini. Nomor 4 ini ada parallel feeder P6 atau parallel P6 gitu ya. Nomor 5 di sini ada bucket open solenoid. Ini solenoid. Nomor 6 di sini ada, sebentar, sepertinya tidak ada. Jadi nomor 7 di sini bucket close solenoid. Nomor 8 ini adalah bucket close line rally valve ya, atau head end line rally valve. Nomor 9 ini root end line rally valve. Nomor 10 ini adalah untuk jalur menuju silinder. Nomor 11 ini juga jalur return dari silinder. Jadi cara kerjanya, pertama ini dari pompa, tentunya ini pompa 1. Ini standby pressure ke spool. Lalu ketika solenoid mendapatkan aktuasi berupa voltase secara PWM atau duty cycle, dia akan menggerakkan spool dari solenoid itu sendiri dan membukakan jalur pilot menuju spool pada bucket. Menggerakkan sini, turun, bawah, jadi arah pompa langsung menuju pada bucket silinder, dan jika pressure-nya berlebih, maka akan membuka head end rally valve. Seperti itu cara kerjanya, simple. Baik, sekian dan terima kasih.